Pemirsa di seluruh tanah air atau di mana saja Anda berada, kami senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk mempelajari pelajaran firman Tuhan, yang tentunya pelajaran yang sangat spesifik sekali, yaitu mengenai roh nubuat. Dan kita berbahagia sekali tentunya hari ini dengan para pemirsa, karena kita tetap akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egultom. Ya, shalom Pak. Shalom. Baik para pemirsa, pelajaran kita yang kali ini sudah masuk ke dalam pelajaran ke-33 dengan judul yaitu Amerika dalam Nubuatan yang pertamanya. Baik Pak Pendeta, kita senang sekali hari ini karena kita boleh berjumpa kembali untuk mempelajari firman Tuhan mengenai roh nubuat ini. Nah, kita masuk ke satu pelajaran yang sangat luar biasa nih Pak hari ini, yaitu mengenai Amerika dalam nubuatan yang pertama ini ya Pak ya. Nah, pertanyaannya sekarang begini Pak, apakah memang ada Pak nubuatan yang mengatakan bahwa tentang Amerika dan peranannya di atas dunia ini? Ada. Baik Bu, kita akan membaca dulu dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Wahyu 13 ayat 1 sampai 10, yaitu binatang yang keluar dari dalam laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi buku Wahyu pasal 13 1 sampai 10 dijelaskan oleh tulisan yang digelarkan, sebagaimana kita sudah mempelajari bahwa Tuhan sudah memberikan karunia nubuatan kepada seorang bernama Ellen Gould Harmon, dan dia menuliskan di dalam satu buku namanya buku Great Controversy. Dia tuliskan begini Bu ya. Mungkin Pak bahasa Indonesia dari Great Controversy itu Pak. Ya, akan saya baca. Jadi katakan tentang binatang buas yang disebut dalam buku Wahyu pasal 13 seperti macan tutul, harimau kumbang, yang kepadanya diberi kuasa oleh naga, tahtanya, kuasanya yang besar. Simbol ini sebagaimana kebanyakan orang Protestan percayai
tidak lain adalah menggambarkan kepausan. Ya Bu ya, ini Ya. keterangan dari bukunya. Oke. Nubuatan ini hampir serupa dengan penggambaran tanduk kecil dari buku Daniel pasal 7. Mhm. Dia katakan tulisan itu berkata tidak diragukan lagi, itu menunjuk kepada kepausan. Great Kontroversi 439. Itu binatang itu Bu. Jadi dikatakan bahwa pada satu hari kelak semua dunia ini akan sujud kepadanya, karena naga memberikan kepadanya kuasanya yang besar, tahtanya dan kekuatannya, sehingga seluruh dunia akan mengikut dia, dikatakan di sini. Ya. Dan seluruh dunia akan mengikut dia, Ya. sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, sekarang itu binatang yang pertama Bu. Sekarang kita kepada binatang yang kedua. Tolong Ibu baca dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 13. Pak, tapi sebelumnya saya ada pertanyaan seperti ini ya Pak ya. Di mana Pak nubuatan yang mengatakan tentang aniaya yang akan dilakukan oleh Amerika itu? Ya, nanti ke situ Bu. Kita Oke. baca dulu Wahyu pasal Oke. 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11 sampai 12 ya Pak ya? 13 Sampai 13. ya. Baik. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti anak domba, dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan binatang yang kedua ini? Yang keluar dari bumi, bukan dari laut ya, Ya. dari bumi. Ya. Nah, kita baca penjelasan Roh Nubuat dalam buku Great Kontroversi halaman 440. Binatang buas dengan dua tanduk seperti anak domba keluar dari dalam bumi adalah satu bangsa dan hanya satu jajak. Yang ditemukan menggenapi nubuatan ini hanya menunjuk kepada Amerika Serikat tanpa salah. Ya. Jadi Ya. binatang yang kedua keluar dari bumi, punya tanduk Ya. dua seperti tanduk Dan anak domba. Tidak salah. Hmm. Itu menunjuk kepada Amerika Serikat. Dan dijelaskan lagi, dia mempunyai dua tanduk seperti tanduk anak domba, ditentukan melalui usaha mendirikan satu pemerintahan yang ditandaskan berdasarkan atas kebebasan beragama satu dan hak-hak sipil. Dituliskan dalam Great Kontroversi halaman 441. Jadi Ya. arti dua tanduk itu ialah kebebasan beragama, Ya. kebebasan hak-hak sipil. Ya. Setiap di negara ini, setiap orang diizinkan menyembah Allah sesuai dengan hati nurani masing-masing. Ya. Republik dan paham Protestan menjadi landasan prinsip negara Amerika Serikat. Great Kontroversi halaman 441. Itu arti dua tanduk itu. Itu dua tanduk ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau begitu Pak, kita akan teruskan dari Pak ya. Dari Bapak sudah jelaskan semuanya itu. Nah sekarang Pak, kira-kira dari membuktikan bahwa memang benar negara Amerika Serikat yang dimaksud di sini, bisa ada tambahannya Pak? Ya, tadi Ibu tanyakan, memang adakah nubuatan menjelaskan bahwa negara ini satu saat akan mengadakan aniaya? Iya. Itu. Jadi adakah nubuatannya itu? Ya, jawabannya tolong Ibu baca Wahyu 13 Ya. ayat 11 dan 12. Wahyu kembali ya Pak ya. Ya. Wahyu 13 ayat 11 dan 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba,
dan dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya, dan ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Nah, ini artinya dikatakan Ya. ia melakukan segala kuasa binatang yang pertama di hadapannya dan di hadapan dunia ini. Ya. Dan dengan segala yang diam di dalamnya, Ya. disuruhnya menyembah binatang yang pertama, disuruhnya yang sudah sembuh dari luka parahnya itu. Jadi satu saat dia menyuruh isi dunia ini menyembah binatang yang pertama tadi, Bu, yang kita sudah baca dalam buku Wahyu pasal 13 tadi, yang ayat permulaan itu. Nah, sekarang dijelaskan kembali. Nubuatan mengatakan binatang ini bertutur seperti naga dan melakukan segala kuasa binatang pertama. Dengan jelas disebutkan tentang adanya perkembangan dari roh yang tidak bertoleransi dan penganiayaan yang dinyatakan oleh bangsa yang digambarkan sebagai naga dan harimau kumbang itu. Jadi dia melakukan hal yang sama, karena ternyata dia seperti anak domba, tapi berbicara seperti naga. Nah, di sini dia menunjukkan satu sikap kurang toleransi. Jadi ini menyatakan bahwa dia satu saat akan membuat satu pemaksaan kepada sisi dunia ini. Sebagaimana kita sudah pelajari pada pelajaran ke-21 yang lalu, bahwa kuasa gereja Katolik sudah menyucikan hari Minggu ganti hari Sabtu, hukum keempat dari 10 hukum. Nubuatan menggambarkan Protestan Amerika seperti binatang yang mempunyai 2 tanduk anak domba, tetapi berbicara seperti naga. Kita sedang mendengar suara naga itu adalah kuasa setan yang mendorong pergerakan hari Minggu, tetapi itu secara rahasia. Jadi dia berbicara seperti naga dan menyuruh semua orang mengikuti apa yang dikatakan binatang yang pertama itu. Nah, binatang yang pertama tadi disebut pernah salah satu kepalanya luka, tetapi sembuh. Pelajaran 21 kita sudah pelajari itu, bahwa waktu itu kepausan dianggap sudah lenyap karena ditangkap oleh Jenderal Berthier, masuk di penjara di Versailles. Tahun berikutnya dia meninggal di penjara. Dunia menganggap kepausan lenyap, tetapi muncul lagi, sembuh lukanya itu, dan muncul lagi dia, dan lebih berkuasa lagi, sehingga dunia mengikut dia, dan dunia berkata, siapa berani melawan binatang ini? Nah, ini nubuatannya, Bu. Jadi itu dituliskan, Bu, ya, di dalam Review and Herald Januari 1 1889. Kemudian tolong Ibu baca di dalam Wahyu 13 ayat 15. Wahyu 13 ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan sekarang siapa yang dimaksud dengan patung binatang? Di situ ada binatang. Dan sekarang diberi kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang, sehingga binatang itu berbicara, bertindak begitu rupa, sehingga orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Siapa patung binatang? Jelasnya siapa patung binatang? Nah, mari kita dengar penjelasan dari Roh Nubuat. Roh Nubuat menjelaskan dalam buku Great Controversy halaman 445. Bila mana pemimpin gereja-gereja di Amerika bersatu dalam doktrin yang mereka sudah biasa pelihara,
akan mempengaruhi negara, memaksakan pernyataan mereka, dan menyokong lembaga mereka. Protestan Amerika akan membentuk patung dari kekuasaan Roma, dan aniaya dari hukum sipil akan menimpa orang yang memisahkan diri dari gereja. Hal ini tak dapat dielakkan lagi. Great Kontroversi 445. Jadi persatuan Protestan di Amerika akan mempengaruhi pemerintahan Amerika, sehingga agama mengendalikan pemerintahan. Bersatu aja Pak. Ya. Jadi kalau agama satu saat mengendalikan pemerintahan Amerika, di sanalah mereka memaksakan paksaan untuk beribadah pada suatu hari yang mereka sudah tetapkan. Oke, Pak Pendeta. Pelajaran kita semakin lebih menarik lagi, dan kita perlu mengetahui sekali ya Pak yang mengenai, karena ini penting sekali Pak, apalagi di akhir zaman seperti ini. Baik Pak Pendeta, kita akan teruskan tentunya pelajaran ini setelah nanti yang satu ini. Baik para pemirsa yang kami kasih dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran kita begitu baik dan indah ini pada hari ini dan setelah yang satu. Pemirsa, kembali kita berjumpa dengan pelajaran kita yang kita akan teruskan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egulto. Pak Pendeta, kita akan teruskan pelajaran kita tadi. Mungkin Bapak bisa menambahkan atau ngulang sedikit yang tadi Pak bahwa posisi di Amerika itu ya Pak. Jadi nubuatan itu berkata bahwa akan dibentuk patung binatang. Roh Nubuat menjelaskan apa itu patung binatang. Patung binatang dibentuk oleh gereja-gereja Protestan di Amerika, bila mana persatuan gereja ini mengendalikan pemerintahan di Amerika. Jadi saya baca ulang keterangan dari Roh Nubuat ya Bu ya, di dalam Great Kontroversi halaman 449. Bila tugas agama dipaksakan oleh kuasa pemerintahan, maka gereja-gereja sudah membuat patung binatang. Nah, sejak pemaksaan pemeliharaan hari Minggu di Amerika Serikat akan menjadi pemaksaan penyembahan kepada binatang dan patungnya. Jadi lihat sini, persatuan gereja-gereja Protes Amerika akan menyuruh pemerintahan Amerika membuat satu undang-undang memaksa semua orang harus menguduskan hari Minggu. Nah, inilah yang dimaksud dengan patung binatang. Jadi ditambahkan lagi, di dalam hal Amerika membuat patung binatang itu, kuasa agama mengendalikan kekuasaan sipil, yang mana kuasa negara akan digunakan oleh gereja untuk mencapai maksud-maksudnya. Jadi gereja menggunakan negara, memaksakan apa kehendak gereja. Itulah yang dimaksud dengan mendirikan patung binatang. Dan dikatakan kalau ini terjadi, sampai bagaimana luasnya peristiwa ini terjadi. Tolong Ibu baca Wahyu 13 ayat 16. Wahyu 13 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Berapa luas Bu? Luas sekali loh. Luas sekali. Iya. Semua orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba harus terima tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Semua orang. Jadi itulah luasnya. Biasa ya Pak. Terus tanya deh, apa yang dimaksud dengan tanda binatang? Nah, sekarang kita
disebut semua orang harus menerima tanda binatang Ya. pada tangan kanan atau pada Pada dahinya. dahi, ya. Nah sekarang pertanyaan kembali, apa artinya tanda binatang? Tanda binatang, ya. Nah Roh Nubuat menjelaskan, Yang dimaksud dengan tanda binatang itu ya Pak Iya. ya, yang harus taruh pada tangan kanan Iya. dan juga pada dahi setiap orang. Ya. Roh Nubuat menjelaskan arti tanda binatang. Saya kutip dari 8 Testimonis halaman 117. Ya. Tanda atau meterai Allah dinyatakan dalam pemeliharaan hari yang ke-7, yaitu hari Sabat, Ya. sebagai tanda peringatan penciptaan Allah akan dunia ini. Itu meterai Allah. Tanda binatang adalah lawannya, yaitu pemeliharaan hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu. Itu dituliskan di dalam tulisan Roh Nubuat ini. Gitu, Bu. Nah sekarang selain hukuman bunuh ya Pak ya, bagi mereka yang tidak mau menyembah patung binatang itu Pak, Ya. apa ada hukuman yang lain Pak yang dibuat oleh patung binatang itu Ya. sendiri? Jadi begitu kerasnya peraturan itu, sehingga kalau tidak mau mengikuti peraturan itu, menerima tanda, dibunuh. Nah sekarang ada lagi cara aniaya yang berikut yang dibuat supaya semua manusia tunduk kepada peraturan itu. Tolong Ibu baca Wahyu 13 ayat 17. Wahyu 13 ayat yang 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, di sini ada lagi satu tindakan kekerasan. Kalau tidak mempunyai tanda itu, tidak boleh membeli atau menjual. Wah, ini terpaksa. Makin ketat ya, Ketat. makin keras. Berarti kalau orang yang tinggal di kota, kemana dia mau membeli kalau tidak ke toko? Iya. Toko dan supermarket sudah dikuasai oleh pemerintah. Mereka harus pergi keluar dari kota-kota. Nah, sini dikatakan, jadi akan datang waktunya. Saya kutip Bu ya, Ya. dari buku 5 Testimonis halaman 152. Akan datang waktunya bila kita tidak dapat lagi menjual dengan adanya harga. Perintah akan segera dikumandangkan, melarang semua orang membeli ataupun menjual kecuali mereka sudah mempunyai tanda binatang itu pada tangan kanan atau pada dahinya. Ya. Ini artinya Bu, kita semua yang dipaksa menyucikan hari Minggu, kalau tidak dapat makanan, tidak dapat keperluan hidup, Kelaparan ya Pak. kelaparan. Kalau mereka tetap tidak mau, ya harus keluar. Mari mereka pergi ke luar kota atau ke gunung-gunung, ke tempat yang sunyi. Nah itulah peristiwa yang akan terjadi di dalam nubuatan. Ya. Ya, sangat luar biasa Ya, sekali. tentunya berikutnya akan kita lihat bagaimana perkembangannya nubuatan selanjutnya. Amin. Luar biasa. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, tentunya pelajaran kita hari ini bagi kita sangat-sangat berguna sekali, dan kita dapat mengetahui apa langkah-langkah kita yang harus kita ambil. Kalau kita tidak mengetahui tentang pelajaran ini, maka kita akan menjadi bingung. Tetapi dalam pelajaran yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Agultom tadi, biarlah kita boleh waspada, boleh kita mengetahui lebih lanjut lagi dan lebih dalam lagi pelajaran ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi pada hari-hari yang berikut dengan pembahasan yang lebih jauh lagi dan lebih banyak lagi yang harus dan perlu kita ketahui. Untuk itu, tentu kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Agultom yang sudah memberikan keterangannya dengan referensi-referensi yang begitu banyak, baik dari firman Tuhan atau dari buku Ellen G. White tadi ya Pak Pendeta. Tentunya kita akan berjumpa lagi di hari yang berikut dengan pembahasan lebih jauh, dan jangan pernah Anda tinggalkan acara ini. Silahkan Anda mengulang-ulang acara ini kembali, karena semakin Anda mengetahui, semakin Anda akan lebih tahu banyak bagaimana kita mempersiapkan diri kita di akhir zaman ini. Baik Pak Pendeta, tentunya kita akan mendoakan kepada para pemirsa yang selalu setia mengikuti acara kita ini,
Dan biarlah Bapak boleh mendoakan mereka dan negara kita juga tentunya. Ayo kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Khalik semesta alam, Engkau yang maha tahu perkara yang akan terjadi. Tuhan sudah memberitahukan kepada kami perkara nubuatan. Nubuatan adalah hal-hal yang akan terjadi yang Tuhan sudah beritahukan sebelum terjadi. Tuhan di surga, kami bersyukur bahwa apa yang akan terjadi di dunia ini, bagaimana peranan Amerika Serikat untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan sudah beritahukan kepada kami lewat hamba-Mu Nyonya Wai. Berilah kami tolong ya Tuhan untuk mengerti dan percaya dan bisa mempersiapkan diri dengan baik sekarang dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Berikan kami Tuhan roh pertobatan yang sungguh-sungguh, Amin. supaya hanya bila mana kami mendapat perlindungan dari Tuhan, akhirnya kami beroleh keselamatan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan negara kami, supaya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami, agar negara kami boleh dipimpin kepada satu negara yang aman dan makmur. Amin. Berikan kepada mereka hikmat agar negara ini juga dibawa menjadi satu negara yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengabulkan doa kami ini. Semua kami sembahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik para pemirsa, kita akan berjumpa kembali di hari-hari yang berikut dan salam dari kami.